Hey. Brad? Hai guys, salam kenal buat kalian semuanya. Kali ini Kodok Film akan berbagi alur cerita dari film yang berjudul Lights Out tahun 2016. Film bergenre horor misteri ini menceritakan dua orang kakak beradik, Rebecca dan Martin serta ibunya Sophie yang memiliki teman kecil sesosok hantu yang sangat berbahaya dan dapat membunuh mereka dalam kegelapan. Film diawali latar sebuah pabrik tekstil, di mana seorang pria yang bernama Paul sedang video call dengan anaknya Martin. Martin mengatakan, sekarang ibunya sering bicara sendiri di rumah dan Paul berjanji akan segera pulang untuk mengobati istrinya itu. I don't think she's feeling good. I'm working on getting her better. Okay? She's been talking to herself. And I'm gonna get mom better, I promise. Terlihat seorang karyawan yang bernama Esther sedang siap-siap untuk pulang. Tapi ketika ia mematikan lampu ruangan, sepertinya terlihat ada bayangan dalam kegelapan. Karena penasaran, Esther lalu menyalakan lampu ruangan kembali, akan tetapi bayangan tersebut hilang. Esther pun melapor ke Paul kalau ia barusan melihat sosok wanita aneh di ruang belakang, tapi Paul tidak menggubrisnya dan mengizinkan Esther untuk pulang duluan. Tak lama kemudian Paul bergegas pulang, tapi dia mendengar sesuatu di ruangan belakang dan ia mendatanginya. Akan tetapi baru beberapa langkah saja, sosok wanita itu terlihat di kegelapan antara cahaya lampu, dan tiba-tiba sensor lampu mati, namun ketika menyala kembali, sosok itu semakin mendekat. Esther? Paul yang begitu panik langsung berlari, tapi makhluk itu merobek kakinya. Paul pun menyadari jika makhluk tersebut tidak bisa terkena cahaya dan dia langsung lari masuk ke ruang kerjanya. Sampai akhirnya semua lampu di sana mendadak mati, dan Paul pun tewas seketika. No, come on. Di rumah, Martin tidak bisa tidur karena mendengar ibunya berbicara sendiri, padahal ibunya sedang berbicara dengan sesosok bayangan yang ada dalam kegelapan itu. Ketika Martin mencoba menghampiri kamar ibunya, tetapi ibunya melihat Martin dan menyuruhnya kembali ke kamarnya untuk tidur. Lalu terlihat sosok mengerikan dari belakang ibunya dan tiba-tiba lampu di luar kamar mati dan sosok itu mencoba masuk ke dalam kamarnya Martin. Scene berpindah ke seorang wanita yang bernama Rebecca. Dia memiliki teman lelaki yang sedang PDKT dengannya, bernama Brad. Rebecca meminta Brad pergi dari apartemennya karena besok ia akan kerja. Lalu terlihat foto Rebecca dan Martin yang ternyata mereka berdua kakak beradik. Seminggu setelah kematian Paul, Martin berada di sekolah dan dirawat oleh layanan perlindungan anak.
Saat itu ibunya Martin tidak bisa dihubungi, akhirnya Rebecca lah yang ditelepon untuk temuin Martin di sekolahnya. Are you Rebecca? Yeah. I'm Emma. I'm with Child Services. I was assigned to Martin after your father died last... He was my stepfather. Excuse me? My dad ran off when I was 10, did not come back. Ternyata ayah kandung Rebecca kabur sejak ia berumur 10 tahun, sedangkan Paul adalah ayah tirinya. Ternyata selama seminggu terakhir, Martin sudah tertidur 3 kali di lorong rumahnya. Rebecca lantas menemui adiknya, tapi Martin masih tidak mau bicara apa-apa tentang ibunya, sampai akhirnya Rebecca berhasil membujuk Martin untuk kembali pulang. Tapi saat sampai di depan rumah, Martin mengatakan kepada Rebecca kalau ia ingin nginap saja di rumah Rebecca karena selama ini dia susah tidur. Lalu Rebecca terkejut ketika Martin bilang ibunya sering didatangi temannya yang bernama Diana. Has she been social with anyone? Diana. What did you say? Her name's Diana. Karena dulu saat Rebecca masih kecil, dia juga sering mimpi buruk tentang Diana itu. Tapi Diana adalah sosok yang tidak nyata, kata Rebecca, mencoba menenangkan adiknya itu. Martin langsung berlari ke kamarnya dan packing barang-barangnya, lalu dia merasa ada sesuatu yang aneh dari ruangan sebelah kamarnya. Rebecca merasa ibunya masih sama seperti dulu dan langsung membawa Martin pergi dari sana, meskipun ibunya masih ingin Martin berada di rumahnya. Setelah sampai di apartemen, Rebecca memberikan kamar buat Martin dan meminta Brett pergi dari apartemennya. Malamnya Rebecca membuat cemilan buat adiknya dan Martin bertanya, apakah mereka sama gilanya seperti ibu? Rebecca, Yeah. if Mom's crazy, does it mean we're crazy too? No. Terlihat Rebecca tidur dengan lampu kelap-kelip merah. Malam itu, Rebecca terbangun saat mendengar suara yang berasal dari lantai kamarnya. Awalnya dia berpikir Martin sedang melakukan sesuatu. Akan tetapi ia dikejutkan oleh sosok wanita dalam kegelapan. Rebecca nyaris diserang oleh wanita itu, tetapi ketika dia menyalakan lampu, wanita itu menghilang. Ia lalu sadar makhluk itu hanya muncul dalam gelap, ia langsung menyalakan lampu-lampu di apartemennya dan ternyata Martin terlelap tidurnya di dalam bak mandi sambil menyalakan lampu senter. Keesokan harinya, Emma datang ke apartemen Rebecca, karena dapat laporan dari Sophie jika Martin dibawa ke sini. Meskipun Rebecca sudah menjelaskan, akan lebih aman Martin tinggal bersamanya tapi Emma tetap akan mengembalikan Martin, karena Sophie adalah ibu kandungnya atau walinya yang sah. Sure she was lucid, and she was. Sophie's his birth mother. His legal guardian. Martin akhirnya terpaksa dibawa kembali ke rumah Sophie. Saat Rebecca beres-beres, dia menemukan goresan di lantai yang dibuat sosok semalam yang bertuliskan Diana, bersama dengan gambar figur tongkat. Rebecca langsung teringat saat dia masih kecil, di mana saat itu Rebecca sedang menggambar, lalu terdengar suara aneh dari dalam lemari, ternyata Diana mencoret gambar ayahnya dan menambahkan gambar dirinya. Karena itulah Rebecca menyadari bahwa Diana itu nyata. Rebecca lalu meminta tolong ke Brett untuk mengantar dia ke rumah ibunya. Karena Martin dan ibunya lagi keluar, Rebecca lalu mengambil kunci rumah yang biasanya ditaruh di pot dan langsung masuk ke rumah tersebut. Terlihat semua horden selalu ditutup bahkan kabel lampu pun diputus sama ibunya.
Rebecca juga menemukan foto ibunya dan Diana saat masih kecil yang berada di California. Selain itu, Rebecca mengecek berkas-berkas di sana, dan ketemulah sebuah rekaman yang berisi informasi tentang Diana. The patient suffers from a unique, very problematic young girl named Sophie. Saat menjadi pasien di rumah sakit jiwa, Diana menderita kelainan kulit yang sangat sensitif terhadap cahaya. Dia sering mendapatkan kekerasan dari Paul, ayahnya Martin. Di sanalah Diana bertemu dengan pasien lain yaitu Sophie, ibunya Rebecca, dan ketika mereka berteman, Diana sering menyakiti Sophie. Hello, Diana. I want you to stay away from Sophie. Keep the lights out. Karena semakin hari kondisi kulit Diana semakin memburuk, dokter mencoba bereksperimen, tapi sayangnya eksperimen itu gagal hingga Diana pun tewas. We're preparing an experiment on 1200 watts. Hold her down! Use it full dosage now. Ketika Rebecca masuk ke kamar masa kecilnya, dia menemukan gambarnya yang dulu, lalu pintu kamar itu tiba-tiba tertutup sendiri. Singkat cerita, Rebecca dan Brett langsung pergi dari sana dengan membawa semua berkas-berkas milik ibunya. Sementara itu Sophie dan Martin baru kembali dari minimarket. Sophie berjanji, ia akan memperbaiki hubungannya dengan anak bungsunya itu, dan mengajaknya nonton film nanti malam bertiga. Yes, please. How about a popcorn and movie night tonight? All three of us. Mendengar itu, Martin mulai gelisah dan meminta kepada ibunya untuk nonton filmnya berdua saja. How about just you and me tonight? Okay? We'll see. Ketika Sophie ngepost filmnya, ternyata ia mematikan lampu dan bercerita kepada Martin bahwa dia mempunyai seorang teman yang bernama Diana, dan teman ibunya ini ingin Martin tetap matikan lampunya dan tidak boleh panik. Mom? I'll tell you a story. Mom, please. I had a friend named Diana. And she was still there. I left her alone. Mom, please. Please let go. And she finally came back. She's going to stay, okay? As long Rebecca akhirnya menceritakan ke Brett jika dulu ibunya seorang pasien RSJ. Tak lama kemudian Martin sudah sampai di sana, dia menceritakan bagaimana kondisi ibunya yang semakin memburuk, dan sosok Diana yang sangat mengerikan. Diana is real. She touched my hair. I'm gonna tell you something. Rebecca lalu menceritakan apa yang sudah dia baca dari berkas-berkas ibunya. Ternyata si Paul, ayahnya Martin itu sudah meneliti tentang masa lalu Sophie dan Diana dulu. Saat Diana berumur 13 tahun dia dikunci ayahnya di ruang bawah tanah, lalu ayahnya ditemukan bunuh diri. Was found in a basement way when she was 13 years old. And her father had killed himself. Sejak saat itu ia mengalami trauma dan kelainan kulit. Rumor yang beredar mengatakan, jika Diana bisa mempengaruhi pikiran orang lain, lalu Diana dimasukkan ke RSJ. Disinilah dia bertemu Sophie dan ada kemungkinan Diana mempengaruhi pikiran Sophie agar mau berteman dengannya. Get inside people's heads. And I think that she got inside Mom's head. Satu-satunya yang masih menjadi misteri adalah bagaimana caranya Diana bisa mengganggu bahkan menyentuh mereka berdua padahal dia sudah mati. If she's dead, how could she be doing this to us? I don't know. Rebecca yakin jika mereka bisa mengobati ibunya dan menguatkan pikirannya lagi, mungkin hubungannya dengan Diana bisa terputus. Mom is the only connection Diana has. Get her mind strong again. Then now maybe break that connection. Tapi Martin enggak yakin hal itu bisa dilakukan karena dulu ayahnya Paul juga berusaha memutuskan hubungan Sophie dan Diana, tapi Diana langsung membunuhnya. Tak lama kemudian pintu apartemen diketok-ketok. Hey.
Dikiranya Brett yang baru balik dari luar, tapi tidak ada siapa-siapa. Brett? Rebecca sadar jika ini pasti ulah Diana, ia lalu mencoba ngecek lemari apartemennya yang dalam kondisi gelap, tapi ternyata setelah itu mereka bertiga mendatangi rumah Sophie. Rebecca menunjukkan foto Sophie dan Diana saat masih kecil di rumah sakit jiwa, dan mengatakan jika Diana sudah meninggal. Tell us about Diane. Yes. She's my friend. You met Diana at Mulberry Hill. What are you talking about? Answer my question. What does it matter when we met? Because she died. Dari dulu Sophie memang tidak mau mendengarkan dan tidak percaya perkataan Rebecca, karena menurut Sophie temannya Diana itu masih hidup. Meskipun Rebecca bilang sudah melihat catatan kematiannya, tapi Sophie masih tidak percaya kalau catatan itu palsu, dan Sophie tetap menganggap Diana sebagai temannya bukan hantu. Ghosts aren't real. About a dead person. Mereka memutuskan tetap tinggal di sana untuk menyelesaikan masalah tersebut. Semua lampu dihidupkan dan diisolasi juga. Banyak lilin yang dinyalakan. Malam itu Rebecca akan tidur bersama Martin sedangkan Brett tidur di sofa lantai bawah. He wants me to sleep up in his room tonight. I know. You must think we're all crazy. I don't think that. Thank you. Sebelum tidur Rebecca mampir ke kamar ibunya, dan bilang kalau mereka menginap. Sophie pun senang mendengarnya dan berharap semua bisa kembali normal. Mom? Love you. You're staying? Yeah. Good. I would like maybe I was You. maybe tomorrow morning to start over if that's okay. Yeah. Dengan wajah pucat ketakutan dan tubuh gemetaran, Sophie diam-diam memberikan kertas sambil memeluk anaknya. Okay. Rebecca pun akhirnya pergi tidur sambil nemenin Martin, tapi tiba-tiba Brett? terlihat Brett tidak ada di sofa. Ternyata Brett lagi memeriksa lampu di luar, sedangkan Rebecca langsung pergi ke basement buat betulin sekring. Shit. Lalu Martin yang baru bangun dan sadar Rebecca tidak ada, ia hanya bisa membawa lilin sambil nyariin kakaknya. Rebecca? Untungnya Martin masih selamat dan nyusul Rebecca ke basement, sampai akhirnya Rebecca sadar jika ini adalah jebakannya Diana. Trap. Rebecca dan Martin dikunci di basement. Saat Brett akan menyelamatkan mereka berdua, dia malah kabur. Karena lampu senter Rebecca sudah mau mati, dia harus mencari sumber cahaya lain di basement itu. Sementara itu, Sophie meminta Diana untuk tidak mengganggu anak-anaknya. I told you not to hurt my children. They don't know any better. Dia mengatakan, jika Diana tidak akan bisa bertahan hidup tanpa dirinya, karena selama ini roh Diana itu menempel kepadanya. You need me, Diana! There's no you without me. Ketika Sophie akan meminum obat antidepresi agar kesadarannya bisa pulih.
Seketika Diana langsung membanting Sophie ke samping freezer. That I should have never. Rebecca dan Martin menyalakan api unggun di basement, sampai akhirnya Martin menemukan lampu sinar UV, dan memberikannya ke Rebecca, lalu Martin diminta meneruskan melemparkan kertas ke api, dan Rebecca akan mencari tambahan cahaya yang lainnya. Still got some juice. Keep feeding the fire. Sampai akhirnya Rebecca menemukan banyak tulisan di pojokan basement yang hanya bisa terlihat oleh sinar UV. Ternyata selama ini Diana tinggal di sini, tempat paling gelap di rumah itu. Jadi Diana curhat di tembok itu, kalau dia terjebak dalam kegelapan dan merasa Sophie telah direbut darinya oleh ayahnya Rebecca dan Paul ayahnya Martin. Di saat Rebecca lagi fokus melihat tembok yang penuh tulisan curhatan Diana, tiba-tiba dia dikejutkan oleh sosok Diana. Rebecca akhirnya tahu kelemahan Diana, meskipun sinar UV tidak mempan kepadanya tapi setidaknya mereka bisa melihat di mana keberadaan Diana, mereka pun mulai mencari di mana Diana berada dan jika terlihat akan langsung dibakar dengan cahaya senter. See her, at least we know where she is. Ternyata Brett enggak kabur, tapi dia pergi memanggil polisi. Mendengar sirene mobil polisi, Rebecca langsung teriak minta tolong. Anyone home? We're here! LAPD, we're responding to the domestic distress. Help! We're here! Di saat yang sama Sophie sudah sadar dari pingsannya, dan langsung merusak kenop pintu kamarnya. You hurt my kids, we are never free! Sementara itu Diana memancing polisi, biar mereka lengah dan langsung dibunuh. Rebecca meminta Brett membawa Martin keluar dari rumah, sedangkan Rebecca akan menyelamatkan ibunya. Get him out of here! No! Rebecca! I'm going to get Mom! Ketika Rebecca mencari ibunya, terdengar suara Diana yang meminta ia pergi dari sana atau Diana akan menunjukkan di mana mayat ayahnya berada. Mom! Mom! Jadi ternyata ayahnya Rebecca selama ini tidak pergi dari rumah, melainkan sudah dibunuh oleh Diana. Saat Rebecca akan dibunuh oleh Diana, Sophie menodongkan pistol ke Diana tapi karena peluru tidak bisa membunuh Diana, Sophie pun akhirnya menembakkan dirinya sendiri agar Diana ikut mati bersamanya. That won't hurt me. Mom, what are you doing? This will. There's no you without me. Saving your lives. Rebecca sangat terpukul dengan kematian ibunya. Sementara itu banyak polisi serta ambulans yang datang dan membawa mayat Sophie. Di akhir film, Rebecca berjanji akan selalu bersama Martin, begitu pula dengan Brett yang akan terus melindungi mereka berdua. Film ini dengan jelas memperlihatkan kita, bagaimana menghadapi seseorang yang depresi, di mana kecenderungan perasaannya menimbulkan pikiran yang negatif, maka dari itu kita perlu bantu dengan memberikan energi positif yang dapat membahagiakan penderitanya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan support channel ini, semoga kalian semua terhibur, jangan lupa komen, like dan subscribe-nya guys. Misi ah!